Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan di masa pandemi ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dinda Amelia dari kelas 11 PKM 1. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang bertemakan adab dan ilmu. Orang yang terganggu oleh anaknya itu adalah orang tuanya. Sopan adalah kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu, yang harus siap diganggu anak adalah orang tuanya. Sopan itu urusan belakangan. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Jadi, korban anak haruslah orang tuanya. Ketika anak ingin uang, harus orang tuanya yang jadi korban, jangan orang lain. Itu ilmu yang kedua. Toh, saat beranjak dewasa, sikap mereka akan berubah. Tapi kan jelas anak ini merasa berhutang budi pada orang tuanya. Bahkan saat sekarang sudah besar, mereka mikir bapak itu baik sekali, dibangunkan saat tidur pun tidak marah. Makanya kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan dan Husain menjadikan Rasulullah kuda-kudaan. Dalam istilah Jawa, kuda-kudaan Rasulullah dinaiki oleh Hasan. Rasulullah lama sekali sujud sampai sahabat mengira karena saking dekatnya wahyu saat itu. Mereka berpikir apa Nabi menerima wahyu baru sehingga beliau sujud selama itu. Karena sujudnya tidak wajar, Nabi biasanya konsisten 2 menit. Makanya udah 5 menit tapi kok belum bangun. Akhirnya ada sahabat yang tidak terima lalu mendongak. Bahwa aturan sujud harus lama itu ternyata karena ada Hasan. Oh, ini toh masalahnya. Akhirnya Nabi bersabda, tadi aku sujud sebetulnya ingin yang standar, tapi ada cucuku. Apa alasan agar cucuku tidak membenciku? Jangan sampai kebaikan menjadi problem bagi anak cucu kita. Ilmu itu harus didahulukan ketimbang adab. Ada hal-hal tertentu di mana adab lebih diutamakan, tapi itu terkait ilmu yang tidak wajib. Tapi jika ilmunya itu fardu ain, pasti lebih diutamakan ilmu itu. Etika itu setelah ilmu. Jadi ketentuan ilmu itu nomor 1, itu jelas. Kamu jangan berpikir anak kiai kok nonton TV. Itu rasa etika, tapi harus kamu pikir jika tidak nonton TV di rumah, nanti bisa di rumah tetangga. Mana yang lebih baik, ganggu orang tuanya atau ganggu tetangganya? Misalnya, ganggu tetangganya tapi tetangga itu suka. Mungkin ibu itu ingin nonton Angling Dharma, dan anakmu nonton Teletubbies. Nggak nyambung, tetap saja mengganggu juga. Kan punya selera, semisal ingin nonton sinetron, tapi anak menonton Teletubbies. Mustafa ingin nonton ISIS. Namanya orang pasti punya selera yang berbeda-beda. Karena saya pernah terima keluhan dari kiai yang nonton sinetron. Ada pemeran sebagai ustadz. Ustadz itu berfatwa dan dia kepikiran. Itu cuma sinetron, tidak perlu dipikirkan. Nonton Mak Lampir kan nggak mungkin kepikiran fatwa Mak Lampir. Setan jadi putus asa karena ingin mencoba menggodaku tapi malah ditinggal nonton Mak Lampir. Saya tahu waktu-waktu setan akan menggoda. Saya tinggalkan dan dia jadi kesal, apalagi setan di gambar itu lebih mengerikan. Setan itu benar-benar kurang ajar. Jadi orang-orang alim mereka goda. Di zaman akhir yang alim akan saya sebut alim. Ketika kamu sholat, setan menggoda begini. Sahabat, itu belum tentu diterima Allah. Kita juga kadang menyesali masa lalumu. Sholat dan puasaku belum tentu diterima Allah. Itu setan. Kelakuan seperti itu harus kamu lawan. Diterima ataupun tidak itu kenangan terbaik saat saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Betapa buruknya kita menghadap Allah tapi tidak pernah sholat. Meskipun itu tidak diterima, kadang justru saya lawan. Setan, itu ia memang salahku. Tidak diterima, sana bawa pulang sholatku. Kamu sendiri tidak pernah sholat, sana bawa saja pulang sholatku. Karena setan hanya ingin orang menyesali kesalahan di masa lalu. Pernah salah kok menyesal sama seperti begini. Contohnya, saya merawat anak yatim dengan ikhlas mulai kecil. Setelah beranjak besar, kuliah, sukses, dia lupa sama saya karena dia melupakan saya menyesal telah merawat dia. Ternyata dia tidak punya balas budi. Rawat dia secara ikhlas membuatmu termasuk dalam hadis. Kok malah jadi murahan, berharap dia membalas jasamu. Hanya karena ketamakan atas anak itu yang sekarang jadi menteri. Goblok sekali kamu, keikhlasanmu itu dijadikan surga, dan ketamakanmu itu setan. Dalam pertemuan pun sering begitu. Saat berteman di pondok, ikhlas.
Temennya berubah kayak tidak mau diutangi. Padahal dulu kamu temanku, tapi sekarang pelit kepadaku. Tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Tangisan ingin membatalkan ikhlas di masa lalu, makanya dalam Ihya saking kurang ajarnya, setan bahkan ikhlas di masa lalu pun masih diungkit-ungkit. Saat masih bodoh, kamu kan pasti ikhlas. Makanya kata Mbah Mun Guyon, santri itu lebih ikhlas dari kiai. Karena santri selalu ikhlas mencium tangan siapa saja. Tapi ketika sudah menjadi kiai, mikir-mikir, ini rival bukan. Ketika sudah jadi kiai, ini tidak terlalu alim. Mana yang lebih ikhlas? Saat masih mondok dengan sekarang lebih baik mana? Tinggal nonton Mak Lampir saja, saya pun sering digoda setan. Sampai kadang saking ekstrimnya, jangankan kamu yang ngomong, andaikan Jibril sekalipun ngomong bahwa saya ahli neraka karena kelaziman hamba adalah sujud kepada Tuhannya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.